Shalom, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi dalam ibadah online. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan kita merasakan bahwa anugerah Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kita. Itu sebabnya kita mau lagi kembali bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita bersatu hati, kita buka ibadah ini di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk semua anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa rancangan dan karya Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Itu sebabnya kami sadari kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kebesaran Tuhan, karena mujizat yang Tuhan lakukan dalam setiap langkah hidup kami. Kami yakin Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Dan kami yakin Tuhan bahwa bukti kebesaran-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Terima kasih Bapa, saat ini Tuhan Engkau rapi ibadah ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan menyertai kami semua. Biarlah ibadah kami ini mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami akan buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam rencana
lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Engkau terbesar dan mulia, ajaib segala perbuatan Tuhan. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari dan muji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk dengar dan terima firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa, firman Tuhan yang hidup, yang akan menjadi pedoman dan petunjuk dalam langkah-langkah hidup kita.
Kami yakin Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Engkau Allah kami yang setia. Engkau selalu hadir dalam setiap musim hidup kami. Bahkan hari ini kami yakin Engkau ada juga bersama-sama kami. Dimanapun kami berada, kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Bahkan dalam persekutuan kami di hari ini, dalam ibadah kami percaya Engkau duduk di atas puji-pujian umat-umat-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu dengar firman-Mu. Suara Injil, ia akan membentuk kami. Suara kebenaran-Mu Tuhan, ia akan memberikan kami kekuatan yang baru. Dan kami perlu Engkau setiap saat. Kami perlu kekuatan firman-Mu. Ia akan mengubahkan setiap karakter kami. Kami butuh selalu Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Karena kami yakin Engkau yang selalu memegang tangan kami Tuhan. Engkau yang selalu memegang hidup kami. Dan kami yakin Engkau Allah yang selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau lah yang menjadi kepastian. Dan Engkau yang menjadi jawaban dalam setiap hidup kami. Berbicaralah lewat hamba-Mu. Nyatakanlah kebenaran-Mu. Nyatakanlah isi hati-Mu. Dan buatlah kami memahami. Dan kami semakin mengenalkan Engkau Tuhan. Kami semakin mengasihi Engkau. Dan kami semakin Tuhan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan berkati hamba-Mu. Dan kami semua siap dengar dan terima firman Tuhan hari ini. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah Minggu online Suara Injil pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Dan kebaikan Tuhan tidak akan pernah habis-habisnya. Dalam keadaan apapun, mungkin kita mengalami pergumulan. Tetap percaya Tuhan itu baik. Jangan putus asa, tetaplah semangat untuk menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Sebelum kita mendengarkan penyampaian kebenaran firman Tuhan, kita akan membaca ayat hafalan kita untuk minggu ini yang terdapat dalam Injil Matius 23 ayat yang ke-12. Mari kita sama-sama baca dan kita hafalkan. Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kiranya ayat hafalan ini terus kita jadikan pegangan di sepanjang minggu ini. Kita hafalkan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita secara pribadi. Baik saudara, kita akan masuk dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan yang hari ini berjudul Rendah Hati Wujud Kemuliaan. Kita sudah masuk minggu-minggu Prapaskah dan kita mengingat bagaimana kesengsaraan Kristus, bagaimana kerelaannya untuk menjadi manusia, dan bagaimana kasih-Nya kepada kita, sehingga Ia mau datang untuk menyelamatkan kita. Tuhan adalah pribadi yang rendah hati, dan Ia menunjukkan bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat tindakan yang nyata. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8. Saya akan bacakan buat saudara semua. Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita yang membaca dan mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Perlu kita semua ketahui dan sadari saudara, bahwa bagian yang terpenting dari firman Tuhan bukan hanya pada firman Tuhan itu saja, tapi bagaimana kita mempraktekannya dalam hidup kita.
Ada sebuah kisah tentang seorang profesor bernama Booker T. Washington. Beliau hidup di era 1856 sampai 1915. Booker Washington ini adalah seorang presiden dari Institut Tuskegee di Alabama. Dia seorang dosen, penulis, dan juga pembicara terkemuka di Amerika Serikat. Suatu kali, Booker Washington sedang berjalan-jalan di suatu area pemukiman, dan seorang wanita berkulit putih melihatnya dan memintanya untuk memotongkan kayu. Wanita itu tidak tahu bahwa Booker Washington, meskipun berkulit hitam, tapi adalah seorang pemimpin dari sebuah institusi. Pada waktu itu, perbudakan masih mewarnai, diskriminasi masih begitu nyata, dan banyak orang berkulit hitam masih diperlakukan dengan rendah. Ketika dimintai tolong demikian, sang profesor tidak menolak, tapi ia membantu mengambil kayu, memotongnya, dan setelah selesai semuanya, ia pun pergi. Wanita itu menyampaikan terima kasih. Tapi di beberapa waktu kemudian, wanita itu berjumpa kembali dengan Booker T. Washington dan menyadari bahwa Booker Washington adalah seorang profesor dan seorang presiden dari Tuskegee Institute. Wanita ini meminta maaf atas tindakannya, namun Booker Washington mengatakan tidak apa-apa dan dia tidak mempermasalahkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa kerendahan hati sungguh-sungguh kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlalu sering kita meninggikan diri, kita tidak mau direndahkan. Kita mau diperlakukan secara terhormat. Tapi kita perlu meneladani Kristus, Tuhan kita, untuk bersikap rendah hati. Kembali kepada Filipi 2 ayat 5-8. Konteks dari ayat ini berbicara tentang keberadaan Yesus sebagai Allah sebelum dunia diciptakan. Dan ayat-ayat ini juga menyatakan eksistensinya sebelum inkarnasinya sebagai manusia. Selain itu, saudara, ayat-ayat ini mengajak kita semua, orang-orang percaya, para pengikut Kristus, orang-orang yang beriman kepadanya, untuk menjalani hidup sesuai dengan teladan yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Dia mengesampingkan haknya, dia meninggalkan statusnya, meninggalkan kemuliaannya untuk menjadi manusia. Padahal dia adalah Allah, tapi dia mau merendahkan diri, turun ke bumi, menunjukkan sikap kerendahan hati, bahkan dia mau hina dan mati di atas kayu salib. Sungguh luar biasa apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita manusia. Kita perlu mengingat dan menghargai apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan bagi kita. Dan selain itu kita perlu mengikuti teladannya. Ada beberapa pesan firman Tuhan melalui ayat-ayat ini buat kita, saudara. Hal yang pertama adalah Tuhan Yesus telah meninggalkan status dan kemuliaannya demi keselamatan kita, demi keselamatan saudara dan saya. Kita baca di ayat yang ke-6 dan ke-7. Di situ tertulis, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pribadi Yesus bukanlah pribadi manusia biasa. Ada banyak orang yang tidak mempercayai akan keilahiannya. Banyak orang yang tidak percaya akan ketuhanannya. Tapi ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah, pencipta langit dan bumi ini. Ayat ini sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 dan juga ayat 14. Di situ dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan tidak tanggung-tanggung melakukan suatu hal yang radikal, satu hal yang tidak terpikirkan oleh kita manusia. Dia meninggalkan status kealahannya.
dia mengosongkan dirinya menjadi sama seperti kita, manusia. Bayangkan saudara, dalam keadaannya sebagai manusia, dia begitu rentan terhadap pembunuhan, rentan terhadap pencobaan dosa, rentan terhadap berbagai hal. Tapi ia mau jalani itu semua karena ada satu tujuan dari keberadaannya di bumi, yaitu untuk mengorbankan dirinya sebagai korban keselamatan bagi semua dosa kita. Kita perlu meneladani Kristus, saudara, yang telah merendahkan dirinya. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam keluarga, suami harus bisa merendahkan diri. Istri pun demikian. Suami jangan berlaku seperti raja, dan istri pun jangan berlaku seperti ratu yang tidak mau merendahkan diri. Sebaliknya, suami dan istri harus saling sama-sama merendahkan diri. Meskipun istri mungkin punya pangkat dan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi, tetap harus merendahkan diri. Suami mungkin punya gelar S3, mungkin profesor, jabatan juga tinggi, tapi di rumah harus merendahkan diri. Rendahkan diri. Dan bukan hanya di rumah saja, saudara. Dimanapun kita berada, kita harus merendahkan diri kita. Yang kedua, Tuhan bukan sekedar menanggalkan status dan kemuliaannya sebagai Allah, tapi ia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Kita baca ayat yang ke-8, di situ tertulis, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Salib itu adalah kehinaan sebenarnya. Hanya orang-orang kriminal, para penjahat yang disalibkan. Bahkan firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Tapi ini yang luar biasa, saudara. Tuhan Allah pencipta, dia mau turun ke dunia menjadi manusia, bahkan menghinakan dirinya serendah-rendahnya. Ia mau rela mati di atas salib, menanggung semua kutuk dosa karena kasihnya kepada kita. Allah itu rendah hati. Tuhan Yesus katakan dalam Matius 11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kita seringkali sudah tahu sifat-sifat Tuhan yang maha baik, maha hadir, maha kuasa. Tapi jarang kita tahu, atau mungkin kita sudah tahu tapi jarang digaungkan, bahwa Tuhan adalah pribadi yang rendah hati. Dia sangat rendah hati, saudara. Dia rela menjadi hina buat saudara dan saya. Nah, kita bagaimana? Sebagai orang-orang percaya, apakah kita mengikuti teladannya? Apakah kita mau menjadi hina? Adakah kita rela untuk merendahkan diri? Seringkali kita justru sebaliknya. Kita mau dipandang terhormat. Kita ingin diperlakukan dengan respek yang tinggi. Di rumah ada bapak-bapak yang tidak mau cuci piring, merasa bahwa cuci piring adalah satu tindakan yang menghinakan dirinya. Ada juga istri-istri yang tidak mau merendahkan diri dalam rumah tangga, tidak mau memasak, dan memandang bahwa memasak adalah pekerjaan yang hina, pekerjaan seorang pembantu yang rendah. Hal-hal yang demikian, saudara, merusak hidup kita. Kalau kita tidak mau merendahkan diri, kita tidak akan bisa maju. Situasi hidup kita akan kacau, saudara. Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang mau jadi pemimpin, dia harus jadi pelayan. Barang siapa mau jadi besar, dia harus jadi yang terkecil. Kita semua harus rela merendahkan diri, dan bahkan rela untuk membiarkan diri kita mengalami kehinaan demi Kristus. Hal yang ketiga, saudara, rendah hati adalah wujud kemuliaan. Kita baca dalam ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus Kristus adalah patron kita. Dia adalah pola hidup kita. Kita harus mengikuti Dia dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain, bersama dengan orang-orang dalam keluarga kita, saudara bersaudara, adik kakak, suami istri,
anak dan orang tua, kita perlu mengikuti apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Kerendahan hati bukanlah kelemahan. Kerendahan hati bukanlah kehinaan. Tapi kerendahan hati adalah wujud kemuliaan. Salib bukanlah kehinaan, tapi kemuliaan. Karena di dalam salib Kristus, kita memperoleh keselamatan, anugerah, pengampunan, dan kehidupan yang kekal. Salib bukanlah kegagalan, tapi sebuah kemenangan. Karena dengan menjalani salib, Tuhan Yesus mengalami kemenangan. Dia mencapai puncak dari rencananya. Apa yang tidak terpikirkan oleh manusia, yang dikira sebagai kegagalan, adalah kemenangan di hadapan Tuhan. Dalam Matius 23, ayat yang ke-12, di situ dikatakan, ayat hafalan kita saudara, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ketika kita bersikap rendah hati, ketika kita merendahkan diri, justru kita ditinggikan oleh Tuhan. Bahkan dalam kehidupan sesama kita, kehidupan pergaulan dengan orang-orang di sekeliling kita, tindakan kerendahan hati pun membuat orang lain akan respect dengan kita. Rendah hati adalah wujud kemuliaan. Rendah hati membawa kita naik, bukan turun. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita selama ini? Sudahkah kita bersikap rendah hati? Ataukah kita masih sangat sulit untuk merendahkan diri? Kita merasa diri kita begitu tinggi, begitu hebat. Mungkin jabatan saudara begitu tinggi di perusahaan. Mungkin saudara punya posisi dan status yang begitu terhormat, sehingga sangat-sangat sulit untuk menanggalkan semuanya itu. Ingat saudara, kita lahir ke dunia ini bukan apa-apa. Kita tidak membawa apapun, dan kita tidak punya status apapun di dunia ketika kita lahir. Maka dari itu kita perlu mengingat akan asal-usul kita. Ingatlah bahwa dulunya kita bukan apa-apa. Tapi kalau kita bisa ada sampai saat ini, bisa mengalami berkat Tuhan, mengalami pencapaian dan keberhasilan, sadari bahwa itu semua adalah kemurahan Tuhan. Dan jangan kita membanggakan diri. Jangan merasa hebat. Dalam kehidupan rumah tangga, jadilah pribadi yang rendah hati. Tidak usah menuntut istri atau suami atau anak-anak kita untuk menghormati kita. Tapi mari rendahkan diri. Jangan tuntut mereka lebih dulu merendahkan dirinya. Kitalah justru yang lebih dulu harus merendahkan diri. Tuhan saja yang begitu mulia mau jadi hina. Masakan kita tidak mau mengikuti teladannya? Mari saudara, rendah hati membawa kemuliaan. Rendah hati akan mengundang promosi dari Tuhan. Jadilah rendah hati, karena rendah hati adalah kerinduan Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Bapa. Karena firman-Mu mengajar kami, mengingatkan kami. Di masa-masa prapaskah ini, kami mengingat akan kerelaan-Mu ya Tuhan. Engkau rela meninggalkan kemuliaan-Mu dan menjadi sama seperti kami. Bahkan dalam keadaan-Mu sebagai manusia, Engkau rela direndahkan dan rela mati di atas kayu salib. Hal yang begitu hina, yang begitu memalukan Engkau mau jalani karena kasih-Mu kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk berbuat demikian juga, merendahkan diri kami, merelakan diri kami untuk mengalami kehinaan, sebab kami percaya di balik kehinaan ada kemuliaan. Di balik apa yang disebut orang sebagai kegagalan, ada kemenangan. Rendah hati adalah wujud kemuliaan. Tolong kami untuk lebih mengerti akan kehendak-Mu dan menghidupi firman-Mu di setiap hari. Saat ini kami berdoa, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari yang akan kami jalani, di sepanjang minggu ini. Mulai dari hari ini, besok, Senin, Selasa, dan seterusnya, sampai minggu yang akan datang. Biarlah kuasa, hikmat, penyertaan Tuhan berikan buat kami. Dan kami berkemenangan dalam segala hal. Berkatilah kami semua dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan,
dalam segala hal aktivitas yang kami kerjakan, baik di rumah maupun di luar rumah, di perjalanan, dimanapun kami berada. Biarlah kehidupan kami selalu disertai dan mengalami pertolongan, kemenangan di dalam Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar tangan Tuhan menjamah, mengalirkan kuasa kesembuhan-Mu bagi setiap kami. Pulihkan yang sakit Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna. Bangkitkan semangat yang berputus asa, berikan penghiburan bagi yang berduka, dan lepaskan yang terikat serta terbelenggu dosa. Berikan kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah, persoalan apapun, baik dalam keuangan, pekerjaan, pasangan hidup, masalah keluarga, dan berbagai hal lainnya. Biarlah Tuhan menolong, memberikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Persatukan bangsa kami Tuhan di tengah-tengah situasi pasca pemilu ini, agar semuanya aman dan damai, serta bersatu dalam kasih. Kami juga berdoa untuk semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka mengenal-Mu ya Tuhan Yesus, percaya kepada-Mu, dan menerima anugerah keselamatan. Berkatilah semua hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Berkatilah umat-Mu, berkatilah kami gereja-Mu, berkatilah keluarga kami masing-masing secara pribadi. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara, dan terimalah berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita secara online bersama-sama sudah selesai, tapi ibadah kita kepada Tuhan terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepadanya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.